Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Abdul Raja. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi Ekola, yaitu dari mulai pengertian, tujuan, dan juga metode bagaimana tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu pengertian Ekola? Ekola adalah usaha untuk mengintegrasikan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan untuk tujuan mengembangkan kemampuan membaca dalam menafsirkan dan memonitor sendiri pemahamannya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Tujuan Ekola secara umum bertujuan agar siswa mampu memadukan 4 aspek keterampilan berbahasa dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan memonitor pemahamannya atas isi bacaan. Kemudian yang selanjutnya adalah rasional. Nah, Ekola pertama kali dikembangkan oleh Smithburg dengan tujuan untuk memfokuskan siswa dalam membangun pola membaca secara alamiah dan kebutuhan untuk memonitor interpretasi yang dihasilkan. Untuk hal ini, pembelajaran dengan menggunakan Ekola harus benar-benar memperhatikan beberapa pengalaman belajar yang antara lain, yaitu ada 4 ya. Yang pertama, membaca dengan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, menulis respons atas isi bacaan. Yang ketiga, mendiskusikan ide utama bacaan. Dan yang keempat, mengontrol diri melalui pengakuan secara jujur kesulitan yang mereka alami selama pembelajaran, komitmen dalam membuat interpretasi bacaan, dan mendiskusikan metode yang tepat untuk meningkatkan pemahamannya tentang isi bacaan. Nah, kemudian adapun tahapan metode Ekola. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada tahapan prabaca, kemudian yang kedua itu ada tahap membaca, kemudian yang ketiga itu ada pasca baca atau sesudah membaca. Nah, yang pertama adalah tahap prabaca, yaitu menyunting tujuan komunikatif. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan baca yang harus dicapai siswa secara jelas. Guru juga harus memberikan arahan kepada siswa tentang hal apa yang harus direspon oleh siswa, keputusan-keputusan yang harus dibuat siswa, dan menjelaskan bagaimana cara siswa membalas ide-ide kunci, misalnya melalui diskusi. Dengan kata lain, pada tahap ini guru telah menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa setelah membaca wacana. Kemudian yang kedua yaitu tahap membaca. Nah, yang pertama yaitu membaca dalam hati. Nah, maksudnya seperti apa? Membaca dalam hati ini, atau pada tahap ini, siswa membaca dalam hati sejalan dengan tujuan baca dan tugas-tugas baca yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah kristalisasi pemahaman melalui kegiatan menulis. Tahapan ini bertujuan agar siswa mampu memonitor dirinya sendiri tentang seberapa besar pemahamannya terhadap isi bacaan. Kemudian siswa harus menuliskan kesulitan-kesulitannya dalam memahami bacaan serta mengemukakan ketidakpahamannya atas isi bacaan. Selanjutnya, siswa membuat respon sejalan dengan tujuan dan tugas-tugas yang diberikan guru. Pada tahap prabaca, jika siswa tidak mampu menjawab pertanyaan ataupun tugas mereka, harus menulis segala sesuatu yang membuatnya bingung dan tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Yakinkah kepada siswa bahwa seluruh isi respon tersebut bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan materi bacaan. Pada tahap ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Tugas mereka adalah untuk membuat interpretasi atas wacana yang telah dibacanya, sejalan dengan tujuan dan tugas yang diberikan guru. Pada tahap ini, siswa harus membandingkan respon yang ditulisnya, dan jika perlu mengubah simpulan awal yang telah dibuatnya. Sekadar catatan, pada tahap ini, siswa yang tidak mampu membuat respon secara benar pada saat tahap ketiga akan
akan berusaha menggali pemahaman dari temannya. Sehingga ketika ia mulai mampu memahami isi bacaan, mereka harus membuat simpulan baru atas pemaknaan isi bacaan. Nah, kemudian tadi setelah tahap prabaca, kemudian tahap membaca, yang terakhir itu adalah tahapan atau tahap pasca baca. Nah, tahap pasca baca ini yaitu menulis dan membandingkan hasil interpretasi. Pada tahap ini, siswa secara kelompok atau individu menyusun interpretasi kedua atas isi wacana sebagai hasil diskusi. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya dibacakan di depan kelas dan ditanggapi oleh siswa dari kelompok lain. Jika ditemukan hal-hal yang masih keliru, siswa harus mampu memperbaiki tujuan ataupun memperbaiki tulisannya. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode Ekola, yang intinya adalah metode Ekola ini dikemukakan pertama kali oleh Smithburg. Ya, ada 3 metode tahapannya. Yang pertama ada tahap prabaca, kemudian tahap membaca, dan yang ketiga ada tahap pasca baca. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.